Nah, kami ini berharap ada rencana jangka pendek, menengah, panjang, bagaimana pembangunan daerah ini kami dilibatkan untuk ikut mikir. Oh iya. Oh, ini besok ada sekolah di sini. Oh, di sini besok ada rumah sakit. Oh, di sini ada tempat hiburan misalkan. Iya, betul. Oh, ini harus ada perumahannya begitu. Oh iya. Karena sejujurnya Mbak ya, rumah itu adalah awal dari sebuah peradaban daerah. Ngomong-ngomong subsidi, itu memang cicilannya jauh banget dibanding komersial. Baik. Artinya apa? Peraturannya atau regulasinya rumah subsidi itu dibatasin harga. Harganya tidak boleh lebih dari 160 juta something. Oh, iya. Nggak boleh lebih. Artinya bangunannya harus bagus, lokasinya fasilitas umum, fasilitas sosialnya harus ada, tapi harganya dibatasin. Hari ini tantangan kita itu adalah di penyediaan atau pembebasan lahannya. Karena bertabrakan dengan policy atau conflict of interest dengan lahan sawah dilindungi. Oh iya. Ya, jadi nggak mudah di situ, sehingga kebutuhan rumah sama penyediaan rumah ini lebih banyak kebutuhannya di akhir-akhir ini karena faktor izin yang tidak semudah itu. PPHTB ini bukan untuk pengembang ya Mbak, tapi untuk buyer gitu kan, untuk pembeli. Untuk pembeli dapat gratis fasilitas non PPHTB kan, bayar PPHTB gitu kan. Tetapi di sisi lain aturan yang ada free PPHTB ini khusus perumahan yang punya izin perumahan MBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, balik maning ning podcast sing ono tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Dewi Fatihatul Asliha kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat spesial dan juga relevan dengan kondisi Banyuwangi saat ini. Kita ketahui bersama sektor perumahan dan properti merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika sektor ini bergerak, maka banyak sektor lainnya juga ikut terdorong, mulai dari konstruksi, perbankan, hingga ekonomi lokal. Menjelang akhir tahun 2025, geliat pasar properti di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dinamika yang menarik. Mulai dari munculnya berbagai proyek hunian baru, perubahan kebijakan pemerintah seperti rencana perubahan penghapusan BPHTB hingga dukungan pembiayaan dari bank-bank himbara. Semuanya memberikan sinyal penting tentang arah perkembangan sektor properti di Kabupaten Banyuwangi saat ini. Dan hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang prospek perumahan akhir tahun 2025 dan outlook di tahun 2026. Kita akan kupas bagaimana kondisi pasar saat ini, tantangan yang dihadapi para pengembang, peluang di tahun depan, serta kebijakan-kebijakan apa saja yang menjadi pendorong pertumbuhan sektor perumahan di Kabupaten Banyuwangi. Dan tentunya telah hadir bersama saya narasumber yang istimewa yang pastinya sudah tidak asing lagi di dunia properti Banyuwangi. Telah hadir bersama saya Bapak Rindar Suhardiansyah selaku Ketua Real Estate Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Beliau akan berbagi pandangan, strategi dan harapan untuk sektor properti Banyuwangi ke depannya. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat dan penuh syukur alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kesibukan hari ini lancar semua Bapak? Lancar Mbak, lancar, dan karena masih pagi dapat undangan dari sahabat tercinta. Terima kasih Mbak undangannya. Baik, terima kasih kembali Bapak. Nah Bapak, sebentar lagi kita akan memasuki penghujung tahun 2025 nih. Waktu memang berjalan begitu cepat sekali ya Bapak. Di tengah berbagai dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang, sektor properti pun ikut mengalami pergerakan yang cukup menarik nih Bapak. Kalau kita melihat ke lapangan, properti ini tentu ada banyak hal yang bisa kita soroti, mulai dari kondisi pasar di Banyuwangi itu sendiri. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih peningkatan permintaan rumah oleh konsumen di Banyuwangi saat ini, apalagi menjelang akhir tahun 2025? Ya, baik Mbak. Jadi pertanyaan Mbaknya langsung on point ya. On point langsung on point. Tapi sebelumnya mungkin saya kalau boleh sedikit mendeskripsikan bahwa sesungguhnya salah satu support sistem ekonomi di negara kita salah satunya properti. Karena basic needs daripada kebutuhan manusia itu kan ada sandang, pangan, papan. Nah kebetulan properti ini di bagian ketiga dan ketiganya nggak bisa kita pisahkan. Dan alhamdulillah setelah pemerintahan Prabowo ini memang ketiganya ini memiliki concern yang serius.
Untuk pangan kita tahu sendiri negara kita sudah punya program swasembada pangan. Betul. Terus untuk perumahan juga presiden kita punya program 3 juta rumah. 3 juta. Artinya apa? Artinya prospek ke depan presiden kita, pemerintahan kita ini benar-benar serius menggarap itu. Dan saya yakin bahwa ketika program ini sudah mulai dilakukan, pasti akan linear ke bawah. Dan hari ini, pagi ini yang kita bahas Banyuwangi, khususnya kan sektor properti, gitu ya. Nah, Mbaknya tadi mengatakan bahwa bagaimana properti secara makro ya. Mungkin kalau boleh saya jelaskan secara makro dulu, memang properti di Banyuwangi itu mulai menggeliat di tahun 2007-2008, Mbak. 2007-2008. Iya, dan itu terus berlanjut sampai masa di 2017-18. Karena ada COVID dan lain sebagainya, maka di tahun 2025 ini mulai memang menggeliat lagi. Banyaknya pengembang-pengembang baru yang mulai melakukan proyek-proyek baru di Banyuwangi. Nah, soal kebutuhan di Banyuwangi, karena ini adalah basic needs daripada seseorang, maka kebutuhannya cukup tinggi, khususnya di perumahan yang bersubsidi. Perumahan murah dan bunganya diberikan fasilitas khusus oleh negara yang disebut FLPP, Mbak. Jadi perumahan FLPP. Dan itu cukup hangat, cukup rame proyek-proyek itu di Banyuwangi, Mbak, saat ini. Apakah ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya di tahun 2024? Kalau peningkatan penjualan, yang pasti karena ini ada Menteri Keuangan baru ya, Mbak. Iya, betul. Purbaya efek ini memang ada efeknya. Iya. Walaupun cuma beberapa bulan, tapi cukup punya efek. Kami selaku pelaku pengusaha nggak ingin purbaya efek ini terjadi sampai efek aja, tapi kalau bisa mencapai ke purbayanomics gitu. Artinya ada dampak atas apa kebijakan Menteri Keuangan lakukan. Nah, Menteri Keuangan hari ini cukup bagus, Mbak. Kenapa? Karena mampu menstimulus perputaran peredaran uang di masyarakat. Iya. Baik itu dengan stimulus pemberian kredit atau konsumsi belanja atau apapun, itu cukup membantu hangatnya perputaran uang sehingga berakibat pada hangatnya perekonomian mikro, Mbak. Baik. Nah, kalau Mbak nanya apakah rame di Banyuwangi sama tahun kemarin, ya, untuk beberapa semester ini cukup rame, Mbak. Bisa dicek mungkin di perizinan di PU, di Pemkab, itu banyak banget lokasi-lokasi yang baru dibebasin dan mengurus izin-izin baru, Mbak. Baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa segmen subsidi itu yang paling aktif. Menurut Bapak, faktor apa yang bisa mendorong lonjakan minat dari rumah subsidi tersebut? Jadi ngomong-ngomong subsidi, itu memang cicilannya jauh banget dibanding komersial. Artinya apa? Peraturannya atau regulasinya rumah subsidi itu dibatasin harga. Harganya tidak boleh lebih dari 160 juta something. Nggak boleh lebih. Artinya bangunannya harus bagus, lokasinya fasilitas umum, fasilitas sosialnya harus ada, tapi harganya dibatasin. Yang kedua, DP-nya sangat minim banget. Bahkan bisa diatur dengan DP 0 atau disubsidi oleh pengembang. Ya. Yang ketiga, kalau ngomongin angsuran itu bisa sampai 20 tahun. Dan secara ekonomi konsumsi bagi buyer itu sangat menguntungkan karena head to headnya daripada ngekos, mending kita nyicil gitu, Mbak. Rumah. Mungkin itu ya, Mbak. Baik. Mengenai segmen menengah dan komersial, apakah ikut menaik atau justru stagnan saja, Bapak? Kalau komersial, kalau menurut analisa kami, termasuk sharing ke beberapa ke perbankan, memang mengalami stagflasi ya, Mbak, ya. Agak stagnan, stagnan. Karena memang kemarin kita kan mengalami inflasi cukup tinggi, kemudian juga stagflasi, pertumbuhan ekonominya juga stuck kemarin. Tapi akhir tahun ini sepertinya kok bahasa Banyuwangi nih hawane anget-anget enak gitu, Mbak, ya. Jadi saya pikir
akan sedikit lebih baik lah daripada awal tahun 2025 gitu, Mbak. Oh, baik-baik. Jika ada perbedaan tren antar segmen nih Bapak, bagaimana hal ini memengaruhi strategi pengembang dalam menetapkan fokus proyek? Jadi Mbak, kalau zaman dulu, pengembang yang zaman dulu itu memang tidak terlalu dibatasi oleh regulasi-regulasi yang cakep. Contohnya apa, Mas? Contohnya, misalkan lebar jalannya, Ya. jenis bangunannya, sepadan jalannya, fasilitasnya, terus jenis bentuknya. Kalau hari ini Pak, jauh banget. Rumah subsidi saat ini cukup memberikan penawaran atau offering fasilitas-fasilitas yang bagus. Sudah mirip-mirip konvensional. Ya, yang kedua soal bentuk model, kualitas bangunan itu juga teman-teman developer sekarang di Banyuwangi juga bukan main. Artinya apa? Artinya developer tidak hanya ingin sekedar profitable, Mbak, tetapi ini adalah sebuah scale up. Kualitas yang diberikan developer tidak hanya sekedar harganya ya lebih naik sedikit, tetapi kualitas juga ada value yang kita berikan ke masyarakat. Karena masyarakat itu ada dua, Mbak, yang beli perumahan. Yang pertama itu untuk konsumsi, yang kedua investasi. Nah, kalau MBR ini Pak, atau FLPP ini perumahan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsinya adalah untuk ditinggali. Fungsinya untuk beli rumah karena dia nggak punya rumah. Oleh karena itu, kita pengembang di Banyuwangi, saya juga selaku Ketua RE, menghimbau pada teman-teman anggota kami, bahwa kalau membangun rumah, yuk yang bagus. Jangan sampai customer dapat setahun gentengnya bocor, dapat setahun lebih 2 bulan plafonnya bolong, atau kusennya dimakan rayap. Nah, alhamdulillah anggota kita mengalami beberapa perbaikan yang hari ini saya melihat kualitas daripada perumahan MBR sudah cukup mempunyai peningkatan yang cukup bagus. Baik Bapak, mengenai sektor perumahan tuh berarti tidak bisa luput dari permintaan konsumen. Dan dari sisi lokasi nih Bapak, apakah masyarakat sekarang di Banyuwangi itu cenderung mencari hunian di sekitar pusat atau justru mulai bergeser ke pinggiran yang lebih terjangkau? Kalau ngomongin lokasi ya Mbak ya, masyarakat Banyuwangi fokusnya masih di area, kalau saya boleh presentasikan, 50% harga, 50% lokasi. Artinya pertimbangannya tetap harga. Kalau lokasi tengah, otomatis pasti harga tidak semurah di pinggir. Tetapi yang kami harapkan sebenarnya Mbak, kalau misalkan kita ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya, kita ini pelaku usaha. Kita tentunya harus bersinergi antara pengembang, pemerintah, perbankan, ya 3 itu Mbak. Ya, pengembang, pemerintah, perbankan. Kami berharap sebenarnya kita tuh bisa bicara secara sinergi total, secara holistik. Bagaimana caranya seandainya kita ini membangun sebuah kawasan yang terintegrasi dengan baik. Misalkan ada fasilitas umumnya pemerintah yang menyediakan, lampu jalan, terus tempat pembuangan sampah, pemerintah, perbankan yang memberikan penyaluran kreditnya, pengembang berkomitmen untuk membangun kawasan hunian yang nyaman, asri, sehat, dan bervalue investasi. Kalau ketiganya ini bisa kompak, saya kira nggak perlu ada lokasi-lokasi, ini lokasi buruk, ini lokasi enggak, atau grade A, grade B. Tapi kalau semuanya dibangun secara bagus, saya kira tidak mustahil untuk kita menciptakan sebuah kawasan-kawasan baru di Banyuwangi. Mungkin itu ya. Kalau untuk sekarang bagaimana Bapak untuk kekompakan kerjasama antar berbagai pihak itu? Kalau hari ini sudah saling support system, tetapi namanya harapan, namanya impian, tentu boleh kami ketika membayangkan seandainya ada sebuah kawasan yang dimana itu khusus perumahan, fasilitasnya disupport pemerintah, jalannya disupport pemerintah, tetapi kami bersedia berkomitmen untuk membangun kawasan itu sebuah kawasan yang nyaman, kawasan yang bervalue ekonomi gitu ya. Karena hari ini Mbak yang terjadi perumahan itu sporadis ya. Saya bahasanya apa ya? Loncat-loncat kemana-mana. Jadi
misalkan di sini di Singotrunan ada, di Bakungan ada, terus di mana Kertosari ada. Artinya di Kertosari pun itu kan loncat-loncat kan, Mbak? Iya, Loncat-loncat, nggak ada satu kawasan yang Betul, terpadu betul. begitu. Nah, kami ini berharap ada rencana jangka pendek, menengah, panjang bagaimana pembangunan daerah ini kami dilibatkan untuk ikut mikir. Oh iya. Oh, ini besok ada sekolah di sini. Oh, di sini besok ada rumah sakit. Oh, di sini ada tempat hiburan misalkan. Iya, betul. Oh, ini harus ada perumahannya begitu. Oh iya. Karena sejujurnya Mbak ya, rumah itu adalah awal dari sebuah peradaban daerah. Ya kan? Betul. Ya, bagaimana peradaban kita tergantung apa isi piring kita. Dan kita makan ada di rumah. Mungkin itu ya, Mbak ya. Baik Bapak. Mengenai pergeseran lokasi, apakah ikut mengubah pola pengembangan proyek dari sisi infrastruktur dan desain, Pak? Gimana maksudnya? Pergeseran lokasi, Pergeseran lokasi. apakah ikut mengubah pola pengembangan proyek dari sisi infrastruktur dan desain? Pergeseran lokasi maksudnya perbedaan tempat. Bisa. Iya. Perbedaan tempat. Nah, kalau misalkan hari ini kita tidak bisa juga meninggalkan estetika bangunan. Kan di Banyuwangi juga sudah cukup maju juga Betul. arsitekturnya, karena kantor IAI-nya juga sudah ada di Banyuwangi. Saya kira juga salah satu partner terbaik kami juga arsitek. Karena apabila bangunan itu kan ada dua ya, Mbak ya. Ada sisi sipil, ada sisi estetika. Iya. Sipil itu bagian insinyur ya, tukang-tukang. Kalau estetika bagian arsitektur. Jadi kalau arsitektur itu tidak hanya sekedar model, tetapi soal function juga ya, fungsionalitasnya yang harus dipikirkan. Kalau sebuah bangunan memiliki sisi fungsi, value added-nya ada di model, bentuk, saya kira kok tetap ada pengaruhnya, Mbak. Ada pengaruhnya banget gitu. Baik dari sisi mudahnya untuk dijual lagi atau kita cairkan gitu. Baik, Bapak. Mengenai berpindah mengenai outlook dan proyeksi tahun 2026 nih. Bagaimana Bapak melihat kondisi yang sedang berjalan? Seperti apa outlook pasar properti Banyuwangi untuk tahun 2026? Kalau saya mau ngomongin Banyuwangi pasti bagus. Kenapa saya bisa mengatakan bagus? Karena saya melihat dari sisi berita nasionalnya. Pertama, Menteri PKP kita sangat support untuk 3 juta rumah. Kebijakan-kebijakannya cukup bagus, termasuk PPHTP gratis. Iya, ya kan? Betul. Terus yang kedua, KUR KPP. Kredit perumahan. Kredit perumahan ini juga bunganya setara, mirip kurang lebihnya sama KUR. Ya, itu pun membuat pengembang lebih mudah lagi mendapatkan aksesibilitas dana. Yang ketiga, barusan ada lagi di PMK 65 2025, Pak Menteri Keuangan berencana akan mensubsidi lagi bunga paling besar di angka 10%. Jangka waktunya kalau nggak salah kurang lebih maksimal 5 tahun. Oh, baik. Begitu, Pak. Kalau yang 100 juta sampai 500 juta, kalau nggak salah saya baca di angka 5,5%. Baik, subsidinya. Bapak. Tadi sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa segmen komersial mengalami stagnan, lumayan mengalami stagnan. Kira-kira di tahun 2026 akankah punya peningkatan, atau ketika itu stagnan, apakah itu berpengaruh juga, Bapak? Iya. Jadi kalau sisi konvensional ini kan memang rata-rata yang beli rumah ini bukan rumah pertama ya, Mbak ya. Bisa jadi rumah kedua ataupun rumah ketiga atau sekedar investasi. Benar, nyimpen duit lah gitu kan. Nah, memang berbeda dengan kota besar yang memiliki kenaikan capital gain atau untung daripada aset itu cepat, Mbak. Kalau aku investasi rumah di Surabaya harga 1 miliar, mungkin 2 tahun bisa 1,8. Mungkin bisa begitu, atau 1,6 lah, paling enggak ada selisih margin capital gain-nya gitu kan. Nah, kalau di Banyuwangi masih belum seperti itu. Artinya ketika orang membeli rumah yang di level konvensional atau komersil, saya ralat komersil, jadi itu dia beli memang untuk ditinggali. Jadi orang yang investasi sama yang ditinggali kebanyakan masih lebih sedikit yang ditinggali, lebih sedikit yang investasi. Iya. Jadi itu yang membuat saya
mengatakan tidak sebagus MBR atau FLPP. Iya, betul. Tetapi kalau 2026 outlook-nya saya kira tetap ada peningkatan. Tetap ada Tetap ada peningkatan. peningkatan. Tapi kalau itu peningkatannya tidak sebesar itu, apakah berpengaruh juga, punya dampak negatif, atau mungkin ketika yang subsidi naik juga tidak masalah, asal ada yang tetap naik gitu? Kalau properti ini memang nggak pernah ada turun ya Mbak, dari tahun ke tahun nggak ada turun. Yang pasti mungkin lebih ke arah sama itu aja ya, sama ya. Baik. Nggak sampai dikatakan turun gitu ya. Karena hari ini tantangan kita itu adalah di penyediaan atau pembebasan lahannya. Karena bertabrakan dengan policy atau conflict of interest dengan lahan sawah dilindungi. Oh iya. Ya, jadi nggak mudah di situ, sehingga kebutuhan rumah sama penyediaan rumah ini lebih banyak kebutuhannya di akhir-akhir ini karena faktor izin yang tidak semudah itu. Betul. Perubahan teknis daripada lahan pertanian ke lahan perumahan nggak mudah. Jadi di situ ya memang sedikit diuntungkan gitu. Apalagi kemarin Kementerian ATR BPN sudah memoratorium. Sementara tidak mengeluarkan izin perubahan sawah ke tanah darat gitu. Tanah darat, baik. Ya. Mengenai penambahan jumlah proyek perumahan pada 2026, apakah ada rencana Bapak? Kalau 2026 kemarin kalau anggota saya ada sekitar 5 sampai 6 titik, Mbak. Ada penambahan baru. Berarti Lumayan menggeliat, dan anggota baru kami 2 tahun terakhir itu ada sekitar 6 PT baru. Cukup banyak. Baik Bapak. Kalau iya, wilayah mana saja mulai menjadi fokus pengembangan baru? Kalau pengembangan baru wilayahnya itu kalau Genteng ke arah Kekembiritan. Kalau Rogo Jampi itu ke arah Songgon, Pengatigan, atau ke arah Blimbing Sari. Iya. Kalau Kabat ke area Pakis Taji. Kalau Pakis ke arah mana itu? Ke arah Samsat itu apa? Daerah apa itu? Sumberjo ya. Ya, daerah betul. Sumberjo, daerah situ. Kalau selatan daerah Pesanggaran, daerah Celuring, Jajak itu dari daerah Petaunan itu juga rame gitu, Mbak. Jadi daerah-daerah itu. Baik. Nah, salah satu tren yang mulai muncul adalah pembeli dari generasi muda nih Bapak. Bagaimana kesiapan pengembang dalam menyambut Gen Z dan milenial sebagai pasar potensial? Membahas Gen Z. Iya. Kalau Gen Z ini saya menarik banget ya Mbak ya. Karena Gen Z ini karakternya karakter unik, di mana mereka tidak pernah setengah-setengah. Betul. Gen Z itu orangnya nggak setengah-setengah. Kalau enggak ya gitu ya. Betul. Maka dari itu kita harus mampu menangkap itu agar Gen Z ini punya pemikiran yang sedikit jauh lebih panjang. Perbedaan milenial sama Gen Z sama Gen Alpha itu perbedaannya hanya pola pikir masa depannya. Iya. Cara memandang masa depan. Kalau zaman baby boomer, mereka itu milih hidup sulit, yang penting anakku enak gitu. Iya. Itu baby boomers. Tapi kalau milenial itu yang penting aku aman dhisik. Nggak apa-apa deh aku makan susah, yang penting tabunganku banyak. Ya, itu milenial. Dia lebih nyaman tabungannya banyak. Kalau si Gen Z ini emang mau hidup berapa tahun sih? Mau berapa ratus tahun sih? Mau kemana gitu? Yang penting sekarang happy, yang penting sekarang fun, dikit-dikit healing gitu. Makanya kafe menjamur di Banyuwangi memang secara demografi Gen Z memang cukup banyak di Banyuwangi. Jadi kalau masalah perumahan ini, maka kami menghadirkan bagaimana perumahan ini berkonsep modern, lalu layak untuk dikatakan estetik. Setidaknya dia punya rasa bangga yen duwe omah di daerah itu. Iya, betul. Nah itu Mbak, karena Gen Z ini butuh aktualisasinya banget gitu. Iya. Value-nya harus tinggi juga. Kalau value saya melihat masih beda cara pandang ya. Oh, beda sih. Kalau value Gen Z ini value diakui. Iya. Kalau Gen Z ini harus ada validasi. Iya, betul. Ya, ada validasi. Itu bisa dibaca oleh algoritma TikTok ya Mbak ya. Betul. Maka dari itu live banyak, terus
lagu-lagu yang joget banyak, termasuk Iya. yang gini-gini itu joget apa itu ya Mbak ya? Apa? Hah? Velocity. Ya Velocity. artinya gimmick-gimmick dalam Mm-mm. menjual perumahan ya tetap harus kita pakai gitu. Baik. Berarti bentuk adaptasinya lebih ke desain rumah, skema pembiayaan atau sistem pemasarannya atau justru seluruhnya? Kalau skema pembiayaan itu memang regulasi pemerintah. Hmm. Kita nggak bisa intervensi, tapi hari ini keren banget. Keren banget, regulasi sama stimulusnya keren. Kalau dari marketing sudah pasti, ini sudah pasti kita mengikuti, nggak hanya di platform-platform offline, tapi platform online gitu ya. Kalau dari desain ya mau nggak mau ya harus keren, apalagi Banyuwangi punya apa namanya legacy bahwa bangunan di Banyuwangi keren-keren gitu, Iya, bandaranya betul. keren, kantor camatnya keren, kantor lurahnya keren, dan jujur taste-nya pemerintah Banyuwangi saya akui harus memang bintang 5 sih Mbak. Baik, baik. Selain itu, adakah rencana pengembangan kawasan hunian terpadu yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan transportasi? Ya saya berharap itu Mbak, kami berharap 3 elemen ini kita bisa berkolaborasi bersama untuk bersinergi mewujudkan itu. Saya berharap ada sebuah kawasan di Banyuwangi terintegrasi dari sisi fasilitasnya, Transportasinya. transportasinya, fasum-fasosnya, itu contohnya pendidikan, Betul. klinik, pertokoan, bahkan pasar. Kenapa saya katakan begitu? Sejujurnya yang Mbak tadi waktu pembukaan mengatakan bahwa sektor properti ini adalah salah satu sektor yang memiliki turunan Mm-mm. lapangan kerja yang cukup banyak. Betul. Dan kami hitung hampir 80 jenis pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan satu rumah. Iya, betul. Mulai tukang bata, tukang cat, tukang batu, tukang genteng, tukang gambar, tukang sipil, tukang listrik. Banyak ya. Itu baru tukang-tukangnya kan. Iya, betul. Belum lagi komoditinya. Mm-mm. Ya kan? Ada saya ngomong dari dapur, Mm-mm. kompornya, Iya. pisaunya, pabrik pisau kan otomatis juga Iya, rame. betul. Termasuk tukang ngasahnya juga pasti ada ya Iya, kan. betul. Terus pancinya, sendoknya, garpunya, ke ruang tamu ada kursi, ada TV, ada lampu. Terus ke kamar tidur, mungkin di situ ada bantal, ada kasur, ada rak. Jadi dalam pembuatan satu rumah itu Melibatkan banyak. melibatkan lebih daripada 70 pekerjaan lain itu, Mbak. Baik. Ya. Membahas mengenai tantangan nih Bapak, dalam hal perizinan dan tata ruang, apakah masih ada hambatan yang dirasakan pengembang? Kalau saya boleh mengatakan bukan hambatan ya Mbak, tetapi ada perubahan. Oh, baik. Kita ini kan menuju ke perbaikan. Betul. Kalau dulu kan basisnya tidak digital, basisnya semua physically, fisik, sorry. Jadi kalau fisik ya otomatis semua bisa diatur gitu kan. Betul. Tapi ketika digital ya kita harus rapi dong gitu Iya. kan. Nah karena ini kita mulai rapi, nah namanya pengusaha kalau baru ya pastinya butuh penyesuaian. Nah di penyesuaian itu menurut saya perlu sedikit sebuah penyesuaian diri, adaptasi agar semuanya menjadi lancar. Iya. Di awal-awal memang lama Mbak, lama banget. Nah sekarang nggak lama banget, cuman cukup lama gitu aja. Cukup lama. Ya, dan Baik. kalau harapannya saya menginginkan perizinan ke depan ini lebih bisa terintegrasi. Baik, baik. Artinya banyak dinas terkait bisa satu suara dalam memahami regulasi dan aturan, dan sehingga waktu yang dibutuhkan saat kita mengurus izin dari A sampai M misal itu bisa terukur dan presisi selesainya. Baik. Jika menurut Bapak, bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah agar pengembangan sektor perumahan berjalan lancar? Kalau saya yang pertama, kami punya harapan bahwa pemerintah, pengembang, perbankan duduk satu meja untuk membicarakan sebuah kawasan terpadu. Betul. Yang Mbak tanyakan tadi. Iya. Kawasan terpadu ini bisa jadi menjadi kawasan, ya kalau kita ngomong tinggi nih Mbak ya, ada PIK, Iya. ada BSD, Betul. ada Bintaro sektor 9, ada Kota Lipo, Karawaci. Ya artinya ya siapa tahu gitu Iya. kan. Banyuwangi punya proyek kawasan terpadu. Kawasan terpadu. Kawasan modern
terdidik terpadu. Wah. Ya bisa jadi Bisa gitu jadi. ya. Baik. Nah, Bapak tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai rencana penghapusan BPHTB. Nah, kali ini saya ingin membahas hal ini. Salah satu kebijakan yang cukup menarik perhatian adalah rencana penghapusan BPHTB tadi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri terhadap rencana ini? Alhamdulillah adalah sebuah respon pertama yang harus saya ucapkan. Ya. Tetapi BPHTB ini juga sisi lainnya mengurangi pendapatan daerah. Ya kan, artinya losses di situ. Iya, betul. Ya. Tetapi BPHTB ini bukan untuk pengembang ya Mbak, tapi untuk buyer gitu kan, untuk pembeli. Untuk pembeli dapat gratis fasilitas non BPHTB kan, bayar BPHTB gitu kan. Tetapi di sisi lain aturan yang ada, free BPHTB ini khusus perumahan yang punya izin perumahan MBR, bukan BPHTB gratis untuk masyarakat MBR, bukan begitu. Bukan. Jadi artinya sementara ini yang kami pahami, ya mungkin boleh diralat kalau salah. Yang kami pahami, BPHTB fasilitas gratis ini hanya untuk perumahan yang punya fasilitas MBR. Jadi yang mendapatkan adalah orang yang beli rumah di perumahan yang punya izin MBR gitu. Iya, baik. Jika benar-benar diterapkan, seberapa besar potensi kebijakan ini dalam meningkatkan minat beli masyarakat? Kalau untuk MBR gede banget, Mbak. Masih MBR luar biasa. itu orang-orang yang non bankable, orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, gajinya juga di range itu. Jadi walaupun nilainya cuma 4 juta, 5 juta cukup berarti, Mbak. Baik, Bapak. Berpindah ke mengenai kucuran dana dari bank himbara dan akses kredit. Selain kebijakan fiskal, faktor pembiayaan juga sangat menentukan. Bagaimana implementasi kucuran dana dari bank himbara untuk sektor perumahan di Banyuwangi sejauh ini, Bapak? Karena ini proyeknya masih baru, jadi kucuran dananya masih belum maksimal serasa. Cuman dari total kuota FLPP, kuota kredit rumah subsidinya sudah ditambah. Sudah ditambah. Artinya kalau tahun lalu, Mbak, bulan Agustus itu sudah habis. Tapi hari ini masih lebih-lebih. Masih lebih lagi. Iya. Apakah masyarakat benar-benar sudah merasakan kemudahan akses KPR ini, Bapak, terutama untuk rumah subsidi? Yaitu. Belum menyeluruh. Kalau Mbak mengatakan ini rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya ini menjadi tolak belakang menjadi nasabah atau debitur yang bankable. Mana ada sih berpenghasilan rendah tapi bank mau percaya ngasih kredit? Iya, betul. Nah, ini bertolak belakang. Baik. Oleh karena itu tentu di sini butuh sebuah analisa yang tidak hanya tajam tapi bijaksana ya Mbak. Tidak begitu saklek tapi presisi gitu. Jadi kalau ada orang yang punya toko kelontong, ya analisanya harus pas agar mendapatkan fasilitas kredit murah itu, Mbak. Baik, Bapak. Setelah membahas sepanjang ini, saya ingin Bapak mempersilahkan untuk memberikan closing statement dan juga jika melihat 5 tahun ke depan seperti apa sih wajah ideal sektor perumahan di Banyuwangi yang Bapak harapkan. Silakan. Oh, gitu. Iya. Terima kasih. Jadi saya selaku Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Banyuwangi, kalau boleh saya memiliki perspektif bahwa setahun kemarin adalah tahun yang berat. Tahun yang dimana kita kena COVID, kemudian refocusing, terus sekarang efisiensi begitu. Tentu terdapat gejolak yang cukup berat di masyarakat. Tetapi setelah pemerintahan berganti, ini suasana sudah berbeda. Apalagi Pak Menteri Menteri Keuangan kita, Purbayanomik ini punya kebijakan yang cukup keren. Sehingga hari ini adalah saat yang tepat bagi kita mampu memilah dan mengalokasikan secara bijak penghasilan kita, mana yang harus kita konsumsi, mana yang kita harus buang. Konsumsi sama buang berbeda. Mana yang harus kita simpan. Simpan pun ada berbagai macam cara. Bisa berbentuk liquid, emas, bisa berbentuk uang, atau bisa berbentuk cicilan rumah. Memang cicilan rumah pro dan kontra, tetapi saya bisa pastikan bahwa kenaikan rumah yang kita beli, kita cicil, itu masih nututi kok Mbak. Masih nutut banget. Artinya hari ini saat yang tepat
bagi teman-teman yang single khususnya. Betul. Jangan sampai telat, ntar mau nikah baru beli atau udah punya anak baru beli rumah. Jangan sampai. Nah, ini saat yang tepat, yang bijak, yang cerdas kita memilih untuk memutuskan membeli rumah. Karena kalau orang-orang yang masih berpenghasilan UMK itu masih bisa mendapatkan fasilitas kredit. Dan harapan kami ke depan sektor properti ini mampu memberikan kontribusi lebih terhadap Pemkab Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi, walaupun kami tidak bisa secara besar, tetapi setidaknya kami ingin membangun Banyuwangi, menunjukkan kepada warga non Banyuwangi bahwa Banyuwangi punya proyek-proyek bernilai investasi dan ekonomi yang cukup bagus. Baik, luar biasa sekali. Baik, begitu luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Bapak Rindar Suhardiansyah. Dari diskusi ini kita bisa mendapatkan banyak insight penting tentang kondisi dan arah perkembangan sektor perumahan di Banyuwangi. Menjelang akhir 2025, pasar properti menunjukkan geliat positifnya meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, outlook 2026 pun tampak menjanjikan dengan adanya rencana proyek-proyek baru serta meningkatnya kebutuhan harian khususnya dari generasi muda. Intinya sinergi antara pengembang, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di Banyuwangi. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada narasumber luar biasa kita kali ini. Dan tentunya terima kasih juga para pendengar setiap podcast Hengono Tunggale yang sudah menyimak perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya dari podcast Hengono Tunggale hanya di Jawa Pos Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.